Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana menggunakan array di Java. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk menyimpan suatu data, kita dapat mendefinisikannya pada suatu variabel tertentu. Misalnya apabila kita menghendaki menyimpan nama sebuah buah-buahan dalam suatu variabel. Kita dapat melakukannya dengan menuliskan seperti ini. String, nama buah, kemudian nama buah yang akan kita simpan yaitu mangga. String di sini adalah tipe data, nama buah adalah variabel, dan mangga adalah data yang akan kita simpan. Nah, bagaimana apabila kita hendak menyimpan nama-nama buah lebih dari satu data? Mungkin kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Jadi string nama buah 1, kemudian mangga, string nama buah 2 jeruk, dan string nama buah 3 apel. Hal ini boleh saja dilakukan, kan tetapi bagaimana apabila data yang kita miliki ini lebih dari 100 data? Pastinya akan melelahkan dan juga memakan waktu yang banyak untuk mendefinisikan atau membuat variabel ini satu persatu. Oleh karena itu, untuk memudahkannya, kita dapat menggunakan array untuk menyimpan data tersebut. Nah, apa itu array? Array didefinisikan sebagai salah satu struktur data dasar yang dapat kita gunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Jadi, beberapa data yang memiliki tipe data yang sama dapat kita kelompokkan dan kita satukan untuk ditulis dalam satu variabel saja. Kita bisa membayangkan array ini seperti tabel, di mana setiap elemen disimpan dalam setiap ruang tabel atau sel. Misalnya pada contoh sebelumnya kita akan menyimpan 3 buah pada variabel nama buah. Nah, kita bisa menggunakan array dengan menuliskannya seperti ini. String, kemudian kurung siku, nama buah, dan selanjutnya diikuti dengan nama-nama buah yang akan kita simpan, yaitu mangga, jeruk, apel. Untuk mendefinisikan array di Java, kita menggunakan kurung siku. Nah, array itu menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap elemen data yang disimpannya. Dan indeks ini dimulai dari 0. Jadi mangga berada di indeks 0, kemudian jeruk di indeks 1, dan apel berada di indeks yang kedua. Ada dua jenis array, yaitu array satu dimensi yang biasa kita sebut dengan vektor, dan array dua dimensi yang biasa kita sebut dengan matriks. Kemudian untuk membuat array di Java, kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu. Contohnya kita akan membuat array dengan nama variabel int array. Untuk membuat array ini kita bisa menggunakan kurung siku yang diletakkan setelah tipe data atau setelah nama array. Di sini contohnya kita letakkan setelah tipe data. Jadi integer, kemudian kurung siku, kemudian nama variabelnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kita harus mendefinisikan juga ukuran maksimum array. Jadi ukuran data yang bisa ditampung di array tersebut. Nah, untuk mendefinisikannya, kita memanggil tadi nama array, nama variabel yang sudah kita definisikan, kemudian sama dengan di sini kita gunakan new int, kemudian diisi dengan bilangan yang merupakan ukuran array yang akan kita buat. Di sini contohnya adalah 100. Nah, deklarasi ini digunakan untuk membuat array dengan elemen kosong, di mana array ini dapat menampung 100 data integer.
Deklarasi ini dapat kita singkat dengan satu statement saja sebagai berikut. Jadi langsung int, kemudian kurung siku, nama variabelnya, int array sama dengan new int, kemudian diisikan kurung siku dan diisikan bilangan yang merepresentasikan ukuran array-nya. Oke, kemudian untuk menginputkan data di array, ini kita bisa memasukkan elemen saat awal deklarasi array dan dapat dilakukan dengan cara berikut. Jadi int, kemudian kurung siku, nama variabelnya sama dengan kita gunakan kurung kurawal untuk mendefinisikan data atau bilangan yang akan dimasukkan di int array. Nah, selanjutnya untuk mengakses data atau mengakses elemen dalam array, kita menggunakan kurung siku, yang ini mirip dengan bahasa pemrograman lain. Perhatikan bahwa indeks dalam array ini dimulai dari 0, artinya elemen pertama ada di indeks 0. Berarti di contoh berikut ini, kita menggunakan temp, ini adalah variabel baru, kemudian kita akan mengakses elemen yang menempati indeks ketiga, berarti elemen keempat dari array tersebut. Jadi caranya tinggal int array, kemudian kurung siku, dan indeks di mana elemennya mau kita ambil atau mau kita akses datanya. Oke, selanjutnya langsung saja kita praktek menggunakan array di Java. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan array di Java. Di sini saya menggunakan Apache NetBeans IDE 11.3. Jadi awalnya kita harus membuat dulu project-nya, file, new project, kemudian kita pilih Java application, next, kemudian kita isi nama project name-nya. Kita isikan misalnya array. Oke, selanjutnya kita klik finish. Nah, Java akan langsung mengenerate kelas array.java. Ini akan menjadi main class kita. Oke, kita coba delete komen-komen yang kurang berfungsi. Oke, di sini kelas array.java masuk ke dalam package array. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita akan menyimpan beberapa nilai yang dimasukkan oleh user dalam suatu array, kemudian bagaimana menampilkan array tersebut. Nah, di sini kita gunakan import java.util.scanner. Ini digunakan sebagai input dari keyboard. Kemudian kita masukkan juga exception-nya. Ini untuk membantu kita untuk menghandle exception dari input output di Java. Oke, kemudian di sini kita tambahkan throws io exception. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan mendefinisikan size atau ukuran array yang kita kehendaki. Kemudian scanner in ini kita gunakan untuk menyimpan input dari keyboard. Jadi untuk membuat setup input function-nya. Nah, kemudian kita buat print, jadi untuk memudahkan user enter the size of the array. Kemudian kita definisikan selanjutnya size ini mengambil in dari scanner, kemudian
tipe datanya adalah integer, jadi next int. Selanjutnya kita definisikan array-nya integer, kemudian array. Nah, ini kita bisa langsung gunakan new int, kemudian size-nya ini kita dapatkan dari hasil inputnya, berarti kita masukkan size. Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan array. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan atau menginput elemen ke dalam array. Nah, di sini kita akan menggunakan for int j sampai j kurang dari size, kemudian j plus plus. Nah, ini akan melakukan perulangan sejumlah size array yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk memudahkan user, kita beri keterangan print enter the number. Oke, plus c. Jadi enter the number, ini urutannya. Kemudian mungkin kita beri tab biar bentuknya bagus. Kemudian untuk memasukkannya array j, jadi j-nya ini adalah indeksnya, kemudian in next int. Nah, ini untuk memasukkan nilai yang akan kita masukkan ke dalam array sesuai dengan indeks yang ada. Oke, kemudian untuk menampilkannya sama, jadi kita menggunakan for int j sama dengan 0 sampai size-nya. Kemudian kita print. Jadi kita print array-nya sesuai dengan urutan indeks. Oke, kita beri pemisah spasi. Nah, ini digunakan untuk mencetak elemen yang ada di array. Kemudian akhirnya kita tambahkan print n. Oke, ini sudah n kelasnya, kemudian di sini n array-nya. Oke, kita bisa coba run. Nah, di sini enter the size of the array, misalnya saja adalah 5. Kemudian enter the number ke 0, berarti masukkan nilai yang akan dimasukkan ke indeks 0. Misalnya saja 0, kemudian selanjutnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah memasukkan 5 elemen. Nah, langsung tampil hasilnya 0, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita sudah bisa memasukkan elemen di array dan menampilkan elemennya. Nah, kita bisa juga menambahkan fungsi. Misalnya saja untuk array processing kita mau melakukan pencarian atau searching di data yang ada di array kita gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan di bawahnya. Jadi misalnya saja kita mau mencari suatu nilai. Apabila angka yang kita cari itu ketemu, maka kita akan mencetak bahwa angka tersebut available atau ada di dalam array kita. Kalau tidak ada, kita keluarkan output berupa nilainya itu tidak ditemukan, gitu ya. Oke, caranya untuk searching
kita definisikan dulu variabel baru numSearch ini untuk sebagai variabel di mana angka yang berisi angka yang akan kita cari. Kemudian kita kita print what number do you want to search itu misalnya. Oke, selanjutnya numSearch ini akan dimasukkan dari input user, berarti numSearch in next in. Nah, untuk yang pertama kita asumsikan dulu bahwa font ini sebagai false. Jadi kita asumsikan bahwa numbernya tidak ada. Kemudian kita akan menggunakan perulangan untuk mengecek elemen yang ada di array. Nah, kita akan mengecek. Jadi dari indeks ke 0 sampai indeks ke sesuai dengan size yang kita masukkan tadi. Kemudian apabila angka yang kita cari ini sama dengan angka yang ada di indeks tertentu, maka kita ganti set fontnya menjadi true. Dan kita buat exit loop di sini. Jadi pencariannya akan dihentikan. Nah, apabila fontnya ini bernilai true, maka kita akan cetak bahwa numSearch, jadi angka yang kita cari is available. Sedangkan apabila tidak ada, kita print numSearch-nya, misalnya saja di sini not found gitu ya.